Sejarah partai politik di Indonesia membuktikan bahwa sejak 1998, partai politik yang sudah keluar dari Senayan tidak dapat masuk kembali ke Senayan. Lalu bagaimana nasib dengan Partai Persatuan Pembangunan, partai yang mendapatkan tamparan keras dengan keluar partai tersebut dari Senayan? Nah, apakah partai ini memiliki potensi untuk bangkit kembali? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bonggas Chandra, coach dari Politician Academy. Dalam segmen bahas partai politik, di mana kita secara rutin di dalam segmen ini akan membahas fakta dan fenomena dari partai politik. Kali ini kita akan membahas mengenai Partai Persatuan Pembangunan. Dapatkah Partai Persatuan Pembangunan bangkit kembali? Nah, sebelum memulai kita sedikit flashback ke belakang bahwa Partai Persatuan Pembangunan adalah salah satu partai yang merupakan hasil fusi atau gabungan dari partai-partai Islam yang ada di Indonesia, di mana pada waktu itu Presiden Soeharto melakukan penyederhanaan atau fusi partai. Semua partai Islam digabungkan dengan Partai Persatuan Pembangunan, semua partai nasionalis digabungkan dengan Partai Demokrasi Indonesia, sedangkan satu lagi adalah golongan karya, di mana merupakan gabungan dari banyak komponen dan banyak kelompok di dalam masyarakat yang pada waktu masa Orde Baru merupakan partai yang dominan, yang berkuasa, menjadi saluran kekuasaan dari Presiden Soeharto. Partai Persatuan Pembangunan menjadi fusi pada tanggal 5 Januari 73, merupakan gabungan dari 4 partai Islam terbesar pada waktu itu, yaitu Partai Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Serikat Islam Indonesia, dan PERTI. Nah, sejak itulah P3 selalu ikut dan ambil bagian di dalam setiap pemilu, dan tidak buruk hasilnya karena Partai Persatuan Pembangunan selalu berada di urutan kedua di dalam pemilu yang terjadi di Indonesia di masa Orde Baru. Nah, sejak masa reformasi, prestasi dari Partai Persatuan Pembangunan juga baik, karena di tahun 1999, Partai Persatuan Pembangunan berhasil mendapatkan 10,71% dari suara yang dikumpulkan pada waktu pemilu legislatif, dan berhasil mendapatkan 59 kursi. Tapi sejak itu juga kemudian suara perolehan dan kursi yang didapatkan oleh Partai Persatuan Pembangunan terus mengalami penurunan. Misalnya di tahun 2004, perolehan suara 9,15% menurun dari sebelumnya 10,71% dan mendapatkan 58 kursi. Kemudian yang cukup drastis dari 2004 ke 2029 menurun menjadi 5,32% dan hanya mendapatkan 38 kursi. Di 2014 meningkat sedikit menjadi 6,53% dengan mendapatkan 39 kursi, tambah 1 kursi. Di 2019 mengalami penurunan lagi, di mana suara yang dihimpun hanya berkisar di 4,52%, hanya sedikit di atas parliamentary threshold, dan mendapatkan 39 kursi. Nah, kemudian yang terburuk adalah di Pileg 2024, di mana suara yang dihimpun tidak mencapai parliamentary threshold, yaitu hanya 3,87%. Nah, inilah tamparan terburuk dari publik terhadap Partai Persatuan Pembangunan, partai yang memiliki historis yang sangat kuat, dan dalam pertama kali catatan sejarah partai politik, sejak mengikuti pemilu, partai ini terlempar dari DPR RI atau Senayan. Nah, apa yang mengakibatkan mundurnya atau turunnya
Partai Persatuan Pembangunan. Banyak teori di luar, banyak analisis di luar, tapi saya tidak akan masuk ke bagian itu. Saya ingin memberikan 5 analisis saya untuk Partai Persatuan Pembangunan bisa bangkit kembali. Karena menurut saya Partai Persatuan Pembangunan masih memiliki basis yang kuat di kalangan masyarakat Indonesia. Kalau kita hitung betul, suara yang dikumpulkan hanya 3,87% atau kurang lebih sekitar 5,879 suara yang dihasilkan. Nah, tetapi kalau kita lihat kumpulan suara yang dikumpulkan oleh anggota DPRD seluruh Indonesia di level kabupaten kota, sebetulnya suara yang dikumpulkan oleh kader Partai Persatuan Pembangunan di level kabupaten kota itu kurang lebih sekitar 8,3 juta suara atau ekuivalen ke 35 kursi secara nasional. Jadi potensi itu is there. Potensi itu masih ada. Nah, tergantung bagaimana kemudian Partai Persatuan Pembangunan bisa melakukan reformasi, bisa melakukan rebranding, bisa melakukan perubahan yang sifatnya mendasar untuk bisa kembali ke dalam dinamika politik nasional di tanah air. Nah, saya mencatat paling tidak ada 5 hal yang bisa diperbaiki, yang bisa dirubah sehingga posisi P3 bisa kembali ke Senayan. Yang pertama adalah masalah kepemimpinan. Everything rise and fall by leadership. Jadi segala sesuatu jatuh dan bangun karena adanya kepemimpinan. Nah, saya tidak mau masuk ke dalam masalah konflik internal yang terjadi atau faksi-faksi yang ada di dalam Partai Persatuan Pembangunan, karena hemat saya konflik dan faksi-faksi itu ada di hampir semua partai politik di Indonesia. Jadi itu adalah sesuatu yang normal. Yang membedakan adalah kepemimpinan. Karena kepemimpinan ini akan berdampak kepada manajemen partai politik. Nah, ini yang sangat penting. Karena kepemimpinan yang baik tentu akan membawa manajemen partai politik ini menjadi lebih baik, lebih modern, dan lebih berakar kepada masyarakat. Tentu saja pola kepemimpinan yang lalu itu tidak bisa dipertahankan. Pola kepemimpinan yang berkontribusi terhadap kekalahan harus direvisi. Nah, harus direvisi tentu saja bisa 2 hal. Bisa diganti kepemimpinannya atau pemimpinnya atau ketua umum dan strukturnya. Atau yang kedua, bisa juga dengan pemimpin yang lama tetapi menerapkan pola kepemimpinan partai politik dan manajemen partai politik yang berbeda, yang tentu saja berbeda dibandingkan sebelumnya. Mungkin boleh dikatakan berubah drastis dari yang sebelumnya dilakukan. Nah, kepemimpinan dan manajemen partai politik meliputi kepada masalah perencanaan, kepada masalah strategi, kepada masalah penganggaran, kepada masalah penempatan kader-kader yang tepat di posisi struktur, dan lain sebagainya. Jadi ini manajemen partai politik secara keseluruhan. Yang kedua berkaitan dengan logistik partai politik. Nah, logistik di sini berbicara mengenai dana atau anggaran serta infrastruktur partai politik. Tidak bisa dipungkiri mendirikan partai politik atau mempertahankan eksistensi partai politik itu memerlukan biaya yang sangat besar. Karena kita harus menghidupi infrastruktur politik di 514 kabupaten kota dan 38 provinsi. Ini bukan angka yang kecil untuk kita berbicara tentang kantor dari partai politik itu sendiri. Itu sudah hal yang besar. Belum lagi bagaimana maintenance-nya, bagaimana membina, bagaimana mengatur administrasi dan lain-lain. Membutuhkan biaya yang sangat besar. Belum kita berbicara mengenai masalah event-event, menyelenggarakan program-program dan lain-lain. Tentu saja semua membutuhkan biaya besar, dan biaya besar ini harus dimanfaatkan secara efektif untuk eksistensi dari partai politik itu sendiri. Yang ketiga berkaitan dengan narasi dan wacana yang dibawakan oleh partai politik tersebut. Nah, walaupun tidak berada di Senayan,
partai-partai politik yang ada di luar itu harus senantiasa memunculkan narasi-narasi atau wacana-wacana yang menjadi kepedulian masyarakat, yang menjadi keinginan dari masyarakat. Wacana yang menggugah pemikiran dari publik. Nah, ini harus tetap dipertahankan, apakah dia ada di Senayan ataupun tidak di Senayan. Karena bagaimanapun juga Partai Persatuan Pembangunan seperti juga Hanura dan Perindo memiliki kader-kader yang menjadi anggota DPRD. Nah, mereka harus kemudian terus bersuara, mereka harus terus berbicara dalam konteks daerah. Kalau mereka yang ada di DPP harus terus berbicara dalam konteks narasi-narasi kebangsaan dan narasi besar di level nasional. Ini yang mengakibatkan mereka tidak dilupakan. Karena kalau sudah berada di luar, kemudian wacana pun tidak aktif disuarakan, maka cepat atau lambat partai ini bisa menjadi tenggelam dan tidak dipedulikan oleh masyarakat kembali. Kita mesti ingat bahwa di dunia bisnis, nama-nama besar yang selalu muncul di permukaan, saya sebut saja misalnya Coca-Cola, Unilever, Apple, itu adalah perusahaan-perusahaan yang rajin beriklan, rajin memunculkan diri, rajin ada di dalam setiap perkembangan yang terjadi di dunia yang dia geluti. Misalnya Apple di dalam dunia teknologi, kemudian Unilever di dunia kebutuhan consumer goods dan lain sebagainya. Jadi intinya harus terus beriklan, harus terus bersuara di level nasional maupun daerah untuk tidak dilupakan oleh publik. Yang keempat adalah adanya strategi pemilu yang cerdas. Nah, pemilu di sini tentu saja triumvirat 3 pemilu. Apakah itu pemilu legislatif, pemilihan legislatif, pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah. Nah, mereka yang nanti mendapatkan posisi di struktur inti sebagai pemimpin, ini mereka harus bisa menyusun strategi yang cerdas di ketiga pemilu ini. Jangan karena misalnya pemilunya masih lama, kemudian mereka baru berpikirnya nanti 2 tahun menjelang pemilu. Harus dari sekarang, apalagi partai-partai yang sudah ada di luar kekuasaan. Partai-partai yang sudah ada di luar dari Senayan ini membutuhkan upaya ekstra keras untuk mempertahankan posisinya di mata publik dan terus meningkatkan ketertarikan publik, meningkatkan kepercayaan publik terhadap mereka. Beda dengan partai yang ada di Senayan, walaupun mungkin mereka berada di dalam posisi oposisi atau tidak bersama pemerintahan, tetapi mereka tetap mempunyai duta-duta yang terus menyuarakan partai mereka. Nah, dalam konteks pemilu, strategi yang cerdas adalah strategi yang bisa membaca keberpihakan masyarakat, bisa membaca dinamika politik yang terakhir, bisa membaca bagaimana proses yang terjadi di dalam konteks kekuasaan, sehingga kemudian mereka bisa mengambil posisi yang tepat. Nah, bagaimana posisi yang tepat? Nah, inilah peran dari pemimpin-pemimpin baru di partai politik tersebut untuk bisa kemudian menyusun strategi yang tepat, cermat, dan cerdas sehingga kemudian eksistensinya bisa terjaga. Karena bagaimanapun juga yang namanya kekuasaan itu ekuivalen dengan perolehan suara, dan perolehan suara artinya bagaimana mereka bisa berjuang di dalam pemilu sehingga mereka bisa mendapatkan kursi baik di level lokal, daerah maupun di level pusat. Dengan kekuasaan ekuivalen kursi inilah mereka bisa berbicara lebih lantang, lebih terdengar, dan lebih mewakili dari konstituennya. Hal kelima yang terakhir adalah adanya kader-kader yang loyal dan kompeten. Di dalam partai politik penting sekali 2 hal ini, loyal dan kompeten. Mungkin ada kader yang lebih cerdas, tetapi kalau tidak loyal, percuma. Nah, kader loyal ini penting. Kader loyal ini harus di-maintain. Kader loyal ini harus dijaga, dan bagaimana menjaga kader loyal ini, tidak cukup hanya loyal, dia juga harus kompeten.
bagaimana dia bisa memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat, bagaimana dia bisa mengeluarkan narasi-narasi yang cerdas, bagaimana dia kemudian bisa terus membuat social investment atau investasi sosial dengan masyarakat, sehingga kemudian sosoknya menjadi dihormati oleh masyarakat dan kemudian masyarakat memilih mereka. Nah, kader-kader loyal dan kompeten ini menurut saya di Partai Persatuan Pembangunan masih ada dan masih cukup banyak, dan kalau bisa disinergikan dengan bagaimana menempatkan calon-calon legislatif yang terbaik di level nasional, ini kemudian bisa mengangkat suara dari Partai Persatuan Pembangunan. Karena kalau kita melihat catatan P3 kemarin, suara nasionalnya hanya 3,87% atau sekitar 5,87 juta, sedangkan potensinya yang didapat dari suara anggota DPRD Kabupaten Kota 8,3 juta. Berarti ini ada sesuatu yang jomplang sekali, ada sesuatu yang tidak linear. Bayangkan 5,8 dengan 83 juta, banyak sekali. Itu artinya apa? Banyak kader-kader yang dipercaya oleh publik di daerahnya, tetapi tidak sinkron menyuarakan atau konsisten memihak kepada kader-kader di level di atasnya, apakah di level provinsi maupun di level nasional. Berarti ada kesenjangan di sini. Nah, kesenjangan inilah yang harus diisi oleh strategi membina kader-kadernya sehingga loyalitas itu tercapai dan kemudian suaranya bisa linear dan mendapatkan suara juga di Senayan. Nah, demikian analisis dan pemikiran dari Politician Academy tentang judul kita, apakah Partai Persatuan Pembangunan bisa bangkit kembali. Nah, silahkan teman-teman, sobat semua menyimpulkan dan semoga bermanfaat. Salam kebangsaan.